mediasi kemarin antara tergugat Bapak Haji Damase dengan penggugat Ibu Catherine Wilson yang hasilnya kemarin itu mediasi nyatakan gagal. Jadi kita masuk ke pokok perkara. Kemarin apa sih Bang yang membuat mediasinya tuh alot kayak lama? Sebenarnya maksud terkait di permintaan Bu Catherine di dalam gugatan mengenai nafkah yang dia maksudkan. Tapi kembali lagi bahwa seperti yang saya bilang sebelumnya bahwa harus equal antara hak dan kewajiban istri dengan suami. Kemudian nafkah itu sebenarnya memang tidak bisa ditentukan besarannya. Jadi rezeki dari Allah itu tentu berbeda-beda setiap bulannya. Jadi istri harus memahami itu dan dia harus tunduk patuh pada perintah suami sepanjang itu baik. Karena jika tidak, maka dapat dikategorikan nusyus. Nusyus itu durhaka sama suami. Dan nusyus itu dalam pendapat ulama boleh dibuka. Kalau saya tidak salah, saya baca beberapa waktu lalu, Ustaz Buya Yahya saya lupa, itu mengatakan bahwa istri yang nusyus malah tidak boleh dinafkahi. Gitu. Emang buat besarannya berapa gitu? Kalau dari lihat pernyataannya Bu Catherine di media kemarin kan yang dia minta itu berapa ya? 800 juta ya? Selama 8 bulan. Berarti kan kita sudah bisa taksir bahwa permintaannya 100 juta setiap bulan. Nah, pertanyaan adalah apa dasar permintaan itu? Apa dasarnya? Kalaupun ada dasarnya, misalnya beliau mengatakan ada perjanjian sebelumnya. Ini yang harus kita luruskan bahwa perjanjian pranikah, apalagi pasca terbitnya putusan MK, kalau saya tidak salah nomor 869, saya lupa, itu ada pembatasan di situ sebenarnya. Kemudian saya tarik lagi, kalau kita bicara hak dan kewajiban, suami wajib menafkahi dengan jumlah sebesar itu, tentu istri wajib juga untuk melakukan kewajibannya sebagai seorang istri. Kita tarik dalam perdata ada dikenal exceptio non ademplendi contractus, bahwa bagaimana saya bisa melaksanakan kewajiban saya sedangkan kamu tidak melaksanakan kewajibanmu terlebih dahulu, ya kan? Walaupun kalau kita tarik bahwa ada perjanjian sebelumnya misalnya, kan kita belum tahu, beliau belum membuktikan di persidangan, tapi kita berandai-andai saja, misalnya saya menuntut itu karena ada perjanjian sebelumnya. Perjanjian memang berlaku asas Pacta sunt servanda. Perjanjian itu menjadi undang-undang bagi para pihak yang membuat. Tapi ingat, materialnya ada namanya kausa halal. Nah, ini tadi yang saya bilang, apakah nafkah yang diperjanjikan itu termasuk dalam kausa halal? Apakah tidak bertentangan dengan undang-undang? Atau apakah tidak bertentangan dengan syariat Islam? Atau hadis? Atau Quran? Tentu bertentangan. Karena nafkah kalau kita tarik dua-duanya, kan ada nafkah material, ada nafkah batin. Nah, apakah nafkah batin itu, misalnya, melakukan kewajiban sebagai seorang istri, diperjanjikan juga? Kan secara etika tidak mungkin seperti itu. Kalau 800 juta itu nanti dibayarkan setelah putusan atau gimana? Sebagai nafkah. Ya pasti setelah putusan. Berarti itu yang kemarin membuat jadi alot ya Bang, permintaan 800 juta. Iya kan tidak masuk akal. Kemudian saya baca di gugatan ada permintaan mut'ah. Mut'ah itu tidak boleh dimintakan oleh istri yang menggugat cerai suaminya. Iya kan? Karena itu cuma hadiah. Nah, kita perspektif hadiah sendiri tentu berdasarkan keikhlasan seseorang. Masa hadiah kita harus tentukan bahwa you harus kasih saya hadiah senilai begini? Kan tidak mungkin. Itu. Karena adalah kalau di pengadilan agama itu kalau perempuan yang kita cerai nggak ada nafkah ida sama nggak ada nafkah. Mut'ah yang tidak ada sebenarnya. Karena mut'ah itu hadiah dari mantan suami kepada mantan istri. Nah, kemarin sendiri Catherine-nya bilang kalau nafkah itu dibayarkan awal-awal saja. Kesini-sininya tidak pernah memberikan. Kami bisa membuktikan itu. Kami bisa membuktikan. Ada bukti transfer yang nilainya fantastis. Cuma kami belum buka. Akan kami buka nanti di belakang. Bang terakhir katanya juga di Iya. bareng sama Pak Ida. Itu Iya. nasibnya nanti gimana tuh Bang? Ya kalau itu di luar dari kewenangan kami menjawab, tapi pengetahuan kami memang terdaftar. Terdaftar Iya. berarti sudah terdaftar. Iya. Berarti LDR juga bukan menjadi
Iya seharusnya, Karena nanti juga Bu Keket akan tinggal di sana. harusnya. Iya. Oke, lanjut untuk Oke. Persidangan tadi kita laporkan bahwa mediasi gagal dan tetap diminta untuk kuasa hukum mencari jalan tengah sambil perkara tetap jalan. Jadi kita sudah masuk ke pokok perkara. Jadi agendanya akan dimulai pekan depan untuk proses jawaban, kemudian berlanjut lagi replik, duplik, dan bukti. itu di tanggal berapa Bang? Itu minggu depan tadi tanggal berapa ya? Ada yang tanggal 13, tanggal 7, tanggal 13, kemudian tanggal 21 barangkali. Kalau boleh tahu alasannya kenapa Pak Idam tidak datang? Pak Idam, seperti kita ketahui sama-sama, Pak Idam lagi sementara ikut pemilihan legislatif lagi. Beliau untuk ketiga kalinya, jadi beliau masih kenal pemilunya udah dekat, jadi harus segera bekerja maksimal. Tadi di dalam mungkin apa aja sih yang jadi tuntutannya dari pihak sana? Tuntutannya belum berubah, masih seperti kemarin bahwa nafkah yang tadi dia minta sebesar 800 juta, kemudian mut'ah sebesar 400 juta, jadi sekitar 1 eman lebih lah. Kalau faktor-faktor alasan berpisahnya selain LDR, benar ada pencalekan juga dari Bu Keprin mungkin? Ya, Mbak boleh buka di daftar caleg Provinsi Sulawesi Selatan di Partai Golkar, saya lupa dapilnya, tapi daerah Sidrap, kediaman Pak Haji Idam, itu Mbak Catherine masih terdaftar sebagai caleg Golkar, setahu saya ya. Nah, dari Pak Idamnya sendiri ada omongan nggak ke kuasa hukum biasanya kan ini sama-sama mencaleg gitu, makanya Iya. bisa. Makanya justru karena dia sama-sama caleg di dapil di daerah yang sama, seharusnya kan Mbak Catherine ikut suaminya. Pun juga tidak ada proses pencalekan, seorang istri wajib mengikuti di mana kediaman suami. Sepanjang itu baik kan? Seharusnya kan kalau memang mencaleg di sana akan lebih sering bertemu nggak sih Bang, bukan LDR ini nggak sih? Iya, makanya kami juga heran kenapa jadi Mbak Keket tidak menginginkan berdomisili di sana, sedangkan beliau sendiri mendaftarkan diri sebagai caleg di sana. Artinya kan proses pencalekan itu membutuhkan persuratan administrasi yang di tempat dia mencaleg. Jadi seharusnya Mbak Keket sebagai penggugat harusnya memang selain daripada caleg itu tadi saya bilang bahwa dia tetap harus mengikuti suami untuk berdomisili di tempat kediaman Haji Idam di Sidrap, Sulawesi Selatan. Berarti masih sama-sama mencaleg ya Bang? Iya, masih sama-sama. Di sidang selanjutnya mungkin ada Haji Idam mau datang atau enggak mungkin? Saya belum tahu karena persidangan selanjutnya kan persidangan selanjutnya kita online, tidak datang lagi. Kita masuk di e-court, tapi intinya kami akan menjawab sesuai dengan fakta-fakta dan bukti-bukti. Seperti tadi saya bilang, bahwa yang disampaikan hanya 2 bulan dinafkahi, itu keliru. Saya nggak tahu Mbak Catherine lupa atau tidak, atau bagaimana, tapi kami punya bukti. Dan itu dahsyat nilainya, fantastis nilainya. Jadi tidak kami sangat menolak dalil yang mengatakan bahwa penggugat itu cuma dinafkahi 2 bulan, seterusnya itu tidak. Nah, itu pertama kami tolak. Yang kedua, bahwa kembali lagi itu tadi saya bilang bahwa suami istri itu harus mengikuti suami, harus patuh dan taat kepada suami dalam ajaran apapun. Apalagi terkait dengan hukum Islam yang menjadi dasar ikatan perkawinan mereka berdua. Jadi sidang selanjutnya Ikor. sampai tanggal berapa ikut? Sampai di tanggal 27 kita sudah pemeriksaan saksi. Pemeriksaan saksi Bukti dan saksi ya, benar. tanggal 27 Februari. Jadi sisanya ikut. Sebelumnya ini ikor dulu karena hanya agenda jawab menjawab kan. Ya.